Selamat pagi murid-murid. Sekian cikgu telah mengajar kami, membekalkan ilmu untuk masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu penguji uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Delsa Andrika, guru kelas 5 di UPTD SD Negeri 15 Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan NIM 223000579, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar, LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di kelas 5 semester genap tahun pelajaran 2022-2023 di UPTD SD Negeri 15 Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dengan materi tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 1 muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Saya sehat. Tuhan selalu semangat. Anak-anak ibu, pada hari ini kita akan mempelajari tema 6 panas dan perpindahannya, subtema 1 suhu dan kalor, pembelajaran 1 dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Tetapi sebelumnya, anak-anak ibu dimohon berdiri. Pada hari ini ibu melihat anak-anak ibu pakaiannya sudah rapi dan bersih. Apakah anak-anak ibu ada yang tidak memakai atribut lengkap? Siapa yang tidak memakai dasi? 2-3 orang. Silakan turunkan tangannya. Bagaimana seharusnya anak-anak ibu? Seharusnya anak-anak ibu setiap hari disiplin memakai atribut sesuai dengan hari sekolah kita. Selanjutnya, untuk barisan ibu melihat sudah rapi dan di sekitar kelas kita juga sudah bersih, tidak ada sampah. Terima kasih anak-anak ibu, silakan duduk kembali. Anak-anak ibu membawa buku siswa tema 6? Bawa. Silakan dikeluarkan, letakkan di atas mejanya. Anak-anak ibu siap untuk belajar hari ini? Kepada Yazid, ibu minta tolong pimpin berdoa. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa dimulai. Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak ibu. Dan
Ibu melihat pada hari ini anak-anak Ibu hadir semuanya ya? Hadir, Bu. Bagus anak-anak Ibu, alhamdulillah. Marilah kita menyanyikan lagu Mas PPK, siswa berkarakter dalam kurikulum 2013. Silakan anak-anak Ibu berdiri. Anak-anak Ibu, pada semester ganjil, apakah masih ingat apa yang sudah kita pelajari? Masih, Bu. Tentang apa? Ekosistem, Bu. Ya, kita sudah mempelajari tentang ekosistem. Sekarang, anak-anak Ibu, mohon perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Coba amati ketiga gambar tersebut. Pertanyaannya, dari ketiga gambar tersebut, apa sumber energi panas yang digunakan? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Matahari napis. Ayo. Matahari dan api. Lalu, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan mempelajari tentang sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Ya, di semester genap ini kita akan mempelajari tema 6 seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal ya, Nak. Anak-anak Ibu harus tahu apa tujuan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oleh karena itu, Ibu minta tolong kepada Yazid untuk membaca tujuan yang pertama. Tujuan pembelajaran 1. Dengan berdiskusi, peserta didik mampu menelaah informasi hari-hari dari bacaan teks tentang sumber energi panas dengan mencari kata-kata kunci secara tepat. Terima kasih Yazid. Tujuan pembelajaran yang kelima, dengan melakukan percobaan salah satu sumber energi panas, peserta didik mampu menyimpulkan perubahan benda akibat panas yang dihasilkan matahari secara tepat. Terima kasih Adrian Saputra. Baik anak-anak Ibu, tadi teman-temannya 6 orang sudah membacakan tujuan pembelajaran. Artinya anak-anak Ibu sudah mengetahui ya apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Untuk mencapai ke-6 tujuan pembelajaran tersebut, kegiatan belajar yang akan kita lakukan hari ini yaitu ada 2 kegiatan dengan melakukan diskusi. Kegiatan pertama berkaitan tentang menemukan kata kunci pada teks eksplanasi yang berjudul sumber energi panas. Dan kegiatan yang kedua, anak-anak Ibu akan melakukan pengamatan terhadap perubahan benda karena panas matahari sebagai salah satu sumber energi panas. Paham anak-anak Ibu? Paham, Bu. Oke, siap, bagus. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak Ibu. Oke anak-anak Ibu, selanjutnya silahkan anak-anak Ibu amati dan dengar. Nanti temannya akan membacakan bacaan atau teks yang berjudul sumber energi panas. Tolong didengarkan, dipahami dengan sesama. Siap? Siap, Bu. Silakan dibaca dari judul dan paragraf 1 oleh Selvin.
Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Teks yang berjudul sumber energi panas terdiri dari berapa paragraf tadi? 4. Ya, merupakan jenis atau termasuk ke teks eksplanasi. Agar anak-anak ibu lebih paham mengenai teks eksplanasi tentang sumber energi panas, sekarang ibu akan membentuk anak-anak ibu ke dalam 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Ya, anak-anak ibu nanti akan diskusi, menemukan sendiri mengenai isi dari teks eksplanasi yang sudah dibacakan tadi. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Kelompok 1, anggotanya adalah Julie, Sylvia, Aulia, dan Stephen. Silakan duduk di barisan sebelah kiri. Ayo, cepat dan disiplin. Tertib. Baik anak-anak ibu, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, silakan anak-anak ibu berdiskusi, temukan kata kunci, kemudian dari kata kunci itu buat atau tulis kesimpulan ya tentang teks eksplanasi yang berjudul sumber energi panas. Ayo mulai berdiskusi dari sekarang. Kelompok 2 sudah sampai mana? Menulis kesimpulan, ya menulis kesimpulan. Sudah tahu dari diskusi tadi kesimpulan itu ditulis dari mana? Dari kata kunci yang ditemukan. Ya, silakan ditulis dari kata kunci yang ditemukan, dibuat kesimpulan ya. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah selesai mendiskusikan kegiatan 1? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjut ke kegiatan 2. Anak-anak ibu silakan diperhatikan, simak dengan seksama video yang akan ibu tampilkan. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Hari ini kita akan belajar mengenai sumber energi panas. Api bisa mendidihkan air. Jadi yang kita sebut sebagai sumber energi panas adalah benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, baik anak-anak ibu. Sekarang anak-anak ibu akan melakukan kegiatan kedua, yaitu pengamatan perubahan benda akibat dari panas matahari sebagai salah satu sumber energi panas. Anak-anak ibu sudah membawa handphone? Ya, untuk stopwatch atau untuk menghitung waktu ya. Jadi, anak-anak ibu akan melakukan kegiatan mengamati perubahan benda, yaitu es batu, di 3 wadah yang akan ibu letakkan di tempat yang berbeda. Satu wadah akan ibu letakkan di dalam lemari, wadah yang kedua akan ibu letakkan di meja dalam kelas, dan wadah yang ketiga akan ibu letakkan di luar ruangan, seharusnya di bawah sinar matahari. Tetapi karena keadaan cuaca sedang hujan, jadi anak-anak ibu mengamati wadah yang berisi es batu di luar ruangan saja. Paham anak-anak ibu? Paham, Bu. Sebelumnya anak-anak ibu silahkan dibuka halaman 7. Lembar kerja peserta didikan dibuka dulu halaman 7. Anak-anak ibu membaca dulu halaman 7. Setelah itu anak-anak ibu akan memilih siapa yang akan melakukan pengamatan terhadap 3 wadah tersebut. Satu kelompok silakan ditunjuk 3 orang untuk melakukan pengamatan. Paham anak ibu? Paham, Bu. Ya, silakan. Melakukan percobaan sumber energi panas. Peserta menentukan perubahan benda akibat panas yang dihasilkan matahari. Anak-anak ibu yang sudah berada di depan
akan mengamati ya masing-masing 3 wadah yang sudah ibu letakkan di tempatnya, dan yang 1 orang masing-masing kelompok bertugas menuliskan laporan pengamatan berapa waktu yang dibutuhkan teman-temannya mengamati 3 wadah es batu yang diletakkan di tempat yang berbeda sampai mencair. Paham anak ibu? Paham. Silakan melakukan pengamatan dari sekarang. Dibuka tempatnya ya. Sekarang mulai stopwatchnya sampai mencair, tapi tidak semuanya mencair ya anak ibu, salah satu aja ya. Anak-anak ibu silakan dibuka wadahnya. Ayo pencet stopwatchnya mulai dari sekarang. Amati sampai mencair ya, tapi tidak semuanya mencair, salah satu es batu saja. Setelah itu laporkan ke temannya yang bertugas menulis ya. Ya Bu. Ya, ibu buka ya wadahnya. Nah, silakan anak-anak ibu amati, pencet dari sekarang. Ayo, sampai mencair ya salah satu, baru laporkan ke temannya. Ayo anak-anak ibu laporkan bagi yang sudah selesai mengamati, esnya sudah mencair. Langsung laporkan ke temannya yang bertugas menulis ya. Teman yang menulis, tolong ditulis sesuai dengan waktu yang ada pada stopwatch teman yang melaporkan atau yang mengamati. Ya, kelompok 1 sudah pertanyaan kedua. Ayo, manakah es batu yang mencair terlebih dahulu? Sesuaikan dengan waktu yang tadi. Lihat waktu yang dituliskan. Mana? Lihat waktunya mana mencair terlebih dahulu ya. Silakan ditulis jawabannya. Paham? Paham, Bu. Ya. Oke anak-anak ibu, waktunya membacakan atau menyampaikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Siapa yang mau tampil dulu? Kelompok itu tadi ya. 3, silakan maju ke depan, semuanya maju ke depan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi Kegiatan 1 dan 2. kegiatan 1 dan 2. Tuliskan kata-kata kunci menurut kelompok tanda penting dari bacaan di atas. Paragraf 1, energi panas, sumber energi, proses fotosintesis. Paragraf 2, manfaat energi panas matahari. Paragraf 3, usaha atau cara yang menghasilkan energi panas. Paragraf 4, asal mula api. Ayo, mau siapa lagi? Ayo, silakan mulai dibuka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kegiatan 1 dan 2. Lanjut kegiatan 2, dibaca sumber energi panas. Sumber energi panas adalah ada di mana-mana yang dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah video yang ditayangkan setiap jelas. Sumber energi panas apa saja yang digunakan? Perhatikan tabel berikut lalu lengkapilah dengan kegiatan sehari-hari yang menggunakan sumber energi panas. Kegiatan Setrika radius. Alat yang digunakan setrika listrik. Sumber energi panas yang digunakan listrik.
Kegiatan membuat kue, oven, alat yang digunakan oven, Sumber energi panasnya dari mana? api, sumber energi panas yang digunakan, listrik, api, kompor. Kegiatan belajar, alat yang digunakan lampu. Coba kegiatan belajar, alat yang digunakan lampu, benar? Sumber energinya listrik, benar? Nah, lanjut. Gantian membacanya halaman 7 setiap anggota. Ayo, kelompok siapa lagi? Iya, kelompok 4 ya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami kelompok kelompok 4 akan menyampaikan kegiatan 1 dan 2. Setelah kamu, ya, setelah kamu. Keraskan suaranya. Setelah kamu, ayo keraskan Setelah suaranya. kamu mengetahui kata-kata kunci pada bacaan kegiatan 1, yuk simpulkan isi bacaan tersebut dalam tabel di bawah. Sumber energi di antaranya matahari dan keseimbangan dari dua benda. Semua benda tersebut dapat menghasilkan energi panas yang sangat bermanfaat. Oleh karena itu, wujud seperti matahari yang dapat kali menjadi basah, menjadi kering, dan api yang sangat panas dapat digunakan memasak dan sebagainya. Lanjut. Sumber energi panas ada di mana-mana ya. Keraskan pajak. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada yang akan menanggapi penampilan kelompok 4? Tidak. Volume suaranya dari keempat anggota kelompok ini bagaimana tadi? Ada yang kurang. Ada yang kurang. Silakan Yazid. Ya silakan Yazid. Bagaimana seharusnya? Siapa yang volumenya kurang terdengar tadi? Umaira tadi membaca atau menyampaikannya kurang terdengar ya, volumenya seharusnya deraskan lagi karena Umaira tidak membaca untuk diri sendiri ya, menyampaikan kepada semua orang. Ya Umaira, tidak ada lagi yang lain. Bagaimana jawabannya? Sudah tepat? Sudah tepat. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Penampilan kelompok terakhir dari kelompok 2. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi Kegiatan kegiatan 1 dan 2. Sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah video yang ditayangkan di depan kelas. Sumber energi panas apa yang digunakan. Perhatikan tabel berikut lalu lengkapilah dengan kegiatan pada buku yang menggunakan sumber energi panas. Maksud kegiatan ya. Kegiatan. Kegiatan 2. Tidak usah dibaca semuanya. Kegiatan memanggang kue. Kegiatan memanggang kue. Alat yang digunakan sumber energi panas yang menggunakan listrik. Kegiatan memasak air. Alat yang digunakan panci dan kompor. Sumber energi panas yang digunakan api. Kegiatan menyetrika pakaian. Alat yang digunakan setrika. Sumber energi panas yang digunakan listrik. Tolong suaranya lebih dikeraskan lagi supaya dengar ya. Dan kelompok yang lain tidak ribut. Perhatikan jawabannya. Ya, keraskan Aura. Maju ke depan lagi. Setiap anggota kelompok mengamati, mengukur, dan mencatat waktu yang diperlukan es batu pada masing-masing wadah sampai benar-benar mencair. Tulis waktu yang diperlukan di tabel berikut. Wadah ke-1 di bawah matahari. Waktu yang diperlukan es menjadi air
Para kedua, di atas meja dalam kelas. Waktu yang diperlukan menjadi air. 1 menit, 27 detik, 97 detik. Wadah ketiga di dalam lemari. Waktu yang diperlukan es menjadi air. 4 menit, Ya, 4 menit, 8 detik, 75 detik. Ya. Ya. Lanjut. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Perhatikan jawabannya. Bagaimana ukuran es batu pada ketiga wadah tersebut? Menurut kelompok 2 apa jawabannya? Berbeda atau berbeda? Ya, kemudian Mengapa es batu yang mencair terlebih dahulu? Es batu yang ada di luar ruangan di bawah sinar matahari langsung. Kemudian es batu yang ada di atas meja. Dan terakhir es batu yang ada di dalam lemari. Mengapa? Jelaskan alasanmu. Karena es batu yang ada di luar ruangan terkena sinar matahari langsung, sehingga mendapat energi panas yang lebih banyak dibandingkan dengan es batu yang ada di atas meja dan lemari. Apa kesimpulan menurut kelompok Ananda dari kegiatan tersebut? Sumber energi panas utama adalah matahari. Sumber energi panas dapat membuka suatu benda. Hal ini dibuktikan dengan perubahan ukuran es batu pada percobaan yang telah dilakukan. ya. Silakan kelompok 1, 3, dan 4 apakah ada yang akan menanggapi penampilan dari kelompok 2? Ada, Bu. Ada? Tidak ada? Ada. Silakan Diva. Yuk. Pakai ucapan salam pembuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya, Bu. Saya mau mencari kelompok 2 karena suara aura dan Ya. Menurut Diva dari kelompok 4 memberikan saran ya. Seharusnya suara aura volumenya dikeraskan lagi agar terdengar oleh kita semua ya. Kedepannya kita tampil, tolong volumenya dikeraskan supaya terdengar oleh kita semua. Bagaimana dengan jawabannya, sudah tepat? Sudah. Sudah ya, itu pun mendengar sudah tepat. Silakan ditutup oleh Wanti. Sekian, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah Ibu mendengar hasil diskusinya yang sudah dibacakan tadi, alhamdulillah anak-anak Ibu sudah mampu ya, menjawab semua pertanyaan yang ada di lembar sidang peserta didik. Tetapi tadi ada jawaban yang berbeda mengenai hasil pengamatan ya anak Ibu, pengamatan es batu yang Ibu simpan di dalam lemari. Seharusnya bagaimana? Di dalam lemari dulu yang mencair atau di atas meja ini? Meja. Atas meja terlebih dahulu ya. Tadi kelompok 1 yang mencair terlebih dahulu adalah yang di dalam lemari. Seharusnya di atas meja dulu ya. Ya. Yang pertama sekali yang mencair di mana? Di bawah sinar matahari. Ya, kenapa? Ya, karena mendapatkan energi yang lebih banyak ya dari sinar matahari. Makanya es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari itu lebih dulu atau lebih cepat mencair. Paham anak Ibu? Ya. Yuk. Tepuk hebat untuk kita semua. Tepuk hebat untuk kita semua. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, yes. Anak-anak Ibu, dari kegiatan belajar kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran yang telah anak-anak Ibu pelajari? Ayo. Siapa? Silakan Yazid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ini. Kita sudah mempelajari materi tentang sumber energi panas dan menemukan kata kunci dari teks eksplanasi. Sumber energi panas merupakan segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Macam-macam sumber energi panas diantaranya panas matahari, panas api, dan panas gesekan. Salah satu contoh sumber energi panas dalam kehidupan sehari-hari adalah alat setrika yang mengantarkan panasnya ke baju dan baju menjadi rapi dan tidak kusut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik anak ibu, terima kasih Adit, ibu serta semuanya. Coba, apa itu sumber energi panas? Ayo. Segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Segala sesuatu yang menghasilkan energi panas. Macam-macam sumber energi panas. Matahari, apa lagi? Api, gesekan. Gesekan antara dua benda. Satu lagi apa tadi? Terus apa? Listrik. Listrik juga bisa menghasilkan energi panas. Ya, benar anak ibu. Contohnya tadi memanggang kue atau yang biasa kita lakukan menyetrika pakaian. Alat yang digunakan setrika. Sumber api, sumber energi panasnya dari apa? Listrik. Ya. Kemudian kata kunci. Tadi anak ibu menemukan kata kunci pada teks eksplanasi. Kata kunci itu apa anak ibu? Kata-kata yang apa? Kata-kata yang sering muncul dalam suatu paragraf. Bagaimana anak ibu menyimpulkan tadi? Dari mana menyimpulkan teks eksplanasi? Dari kata kunci yang sudah ditemukan. Bagaimana anak ibu sudah paham? Alhamdulillah. Oke anak ibu. Bagaimana perasaan anak-anak ibu mengikuti kegiatan belajar kali ini? Senang? Bagaimana materinya, mudah atau sulit? Coba dari 3 ekspresi ini tunjukkan ekspresi anak-anak ibu. Ayo. Mana senyum terbaiknya? Ya, gimana senyumnya? Ya, semuanya senyum. Oke. Terima kasih anak-anak ibu. Anak-anak ibu, kita punya yel-yel kan? Ayo kita yel-yel bersama dulu ya. Semuanya berdiri. Ayo. Lihat ke depan semuanya. 1, 2, tangannya jangan lupa ya. 3. Mana di mana anak paling semangat? Anak paling semangat ada di kelas ini. Mana di mana anak paling giat? Anak paling giat yang pasti kelas 5. Anak kelas 5 oke. Anak kelas 5 oke. Anak kelas 5 adalah kami semua. Anak kelas 5 semangat. Ya pasti bisa ya. Terima kasih anak ibu, silakan kembali. Oke anak ibu, untuk menguji pemahaman anak-anak ibu, silakan diisi latihannya. Tolong dikerjakan sendiri-sendiri. Paham anak ibu? Paham. Dari latihan ini akan mengukur, mengetahui apakah anak-anak ibu mengerti, sudah paham mengenai materi yang sudah kita pelajari.
Anak-anak ibu, setelah ibu periksa hasil latihannya, alhamdulillah nilai latihan yang anak-anak ibu peroleh memuaskan. Semuanya tuntas ya anak-anak ibu. Ya, alhamdulillah artinya anak-anak ibu sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini. Semoga kedepannya seperti ini terus ya anak-anak ibu, dengan melakukan diskusi kelompok. Mudah-mudahan anak-anak ibu hasil yang didapatkan lebih memuaskan, karena kegiatan melalui diskusi kelompok tujuannya memudahkan anak-anak ibu dalam memahami materi ya anak-anak ibu. Agar anak-anak ibu lebih paham mengenai materi kita hari ini, silakan belajarnya dilanjutkan di rumah. Buka buku tema 6 halaman 13. Silakan anak-anak ibu tandai halaman 13. Cari jawabannya di rumah ya bersama anggota keluarganya. Paham anak ibu? Paham. Ya, semoga yang belum mengerti materi hari ini saat belajar di rumah nanti diulang pelajarannya bisa paham. Dan yang sudah paham semakin paham. Pelajaran hari ini ada pesan yang akan ibu sampaikan, terutama terkait materi kita pada hari ini ya. Anak-anak ibu, sumber energi panas sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kita ya. Nah, salah satu sumber energi panas itu apa? Listrik. Nah, listrik. Ibu berpesan agar anak-anak ibu kita semua bagaimana seharusnya penggunaan listrik. Apakah kita memboros-boroskan listrik atau menghemat listrik? Hemat listrik. Ya. Contoh sederhana saja. Setelah kita selesai belajar hari ini, sebelum pulang anak-anak ibu, tolong dimatikan semua listrik. Dan benda-benda yang menggunakan listrik seperti lampu, kipas angin, ya. Begitupun di rumah. Anak-anak ibu jangan memboroskan listrik. Ya, anak ibu. Paham anak ibu? Paham. Hebat. Terima kasih atas perhatian anak-anak ibu. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan ibu yang tidak berkenan. Silakan anak-anak ibu bersiap untuk pulang. Alangkah baiknya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pada hari ini ya. Siapa yang akan memimpin untuk bersyukur? Silakan Anwar. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Bersyukur dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Hati-hati pulang ke rumahnya ya. Selamat beristirahat.